Gunung Pinang, di Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang, merupakan sebuah bukit yang tingginya 300 mdpl, dengan luas 222 hektar. Alkisah, di sebuah perkampungan nelayan, di daerah pesisir Teluk Banten, hiduplah seorang janda tua dengan anak laki-lakinya yang bernama Dampu Awang. Sejak kematian sang ayah, beberapa tahun silam, Dampu Awang harus bekerja keras, membantu ibunya mencari kerang di pantai. Sudah bertahun-tahun, mereka melakoni pekerjaan itu, namun, hidup mereka tetap serba kekurangan. Dampu Awang yang masih berusia remaja itu, sudah jenuh dan bosan dengan keadaan tersebut. Ia berpikir bahwa jika ia tetap tinggal di kampungnya, nasib keluarganya tidak akan berubah. Dengan begitu, timbullah keinginannya untuk merantau ke negeri Malaka. Pada suatu malam, Dampu Awang menyampaikan niat itu kepada ibunya. Tanpa diduga, perempuan yang telah melahirkannya itu tidak merestuinya. Walaupun ia telah memberikan berbagai alasan dan rayuan, sang ibu tetap tidak merestuinya pergi. Ibu tidak akan mengizinkanmu pergi, anakku. Tapi Bu... Sudahlah Dampu. Ibu mengerti perasaanmu bahwa kamu sudah tidak tahan lagi hidup menderita seperti ini. Tapi jika kamu pergi, siapa lagi yang akan menemani ibu di sini, anakku? Bu, Dampu berjanji kalau sudah berhasil, Dampu akan segera kembali menemani dan membahagiakan ibu. Kita akan bangun rumah mewah seperti rumah para bangsawan di kampung ini. Dampu Awang tidak dapat lagi berkata-kata. Ia mengerti perasaan ibunya, meskipun di hatinya tersimpan rasa kecewa. Dengan langkah pelan, ia keluar dari gubuknya, lalu duduk bersandar di pohon dekat rumahnya, sambil menikmati semilir angin malam pantai Teluk Banten. Pandangannya tajam seolah-olah menembus kegelapan malam. Pikirannya terbang nun jauh di sana meninggalkan kepenatan hidup dan kekecewaan atas sikap ibunya. Di wajahnya terpancar sinar harapan yang akan menerangi hidupnya. Ya Tuhan, tolong bukakanlah pintu hati ibu hamba, agar ia mengerti bahwa di negeri Malaka sana banyak sekali pekerjaan yang akan membuat hamba menjadi kaya raya. Tanpa disadarinya, sang ibu sedang memperhatikannya dari balik jendela. Perempuan setengah baya itu tak kuasa membendung air matanya. Ia merasa bersalah karena telah mengecewakan anak semata wayangnya. Malam semakin larut, janda tua itu kembali merebahkan tubuhnya hingga tertidur lelap. Tak berapa lama kemudian, Dampu Awang masuk ke dalam gubuk, lalu tidur di samping ibunya. Keesokan paginya, perempuan tua itu menghampiri Dampu Awang yang baru saja terbangun. Dampu anakku. Ada apa, Bu? Dampu melihat ibunya tersenyum. Ada kehangatan cinta yang terpancar dari tatapan mata ibunya. Dampu anakku, ibu tidak bermaksud melarangmu merantau. Tapi ketahuilah, umur ibu sudah uzur. Ibu khawatir kelak kita takkan bertemu lagi. Ibu tidak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini selain dirimu, anakku. Tenanglah Bu, Dampu tidak akan lama di perantauan. Setelah berhasil, Dampu akan segera pulang menemani ibu di sini. Baiklah anakku, jika itu sudah menjadi tekadmu, ibu mengizinkanmu pergi. Tapi ingat, kamu harus berjanji, cepat kembali jika sudah berhasil. Betapa bahagia hati Dampu Awang mendapat restu dari ibunya. Tubuhnya terasa mendapat kekuatan yang luar biasa. Darah di tubuhnya yang semula serasa membeku kembali mengalir. Ia tidak mampu lagi menyembunyikan perasaan bahagianya. Air matanya pun menetes membasahi kedua pipinya. Terima kasih Bu, Dampu berjanji akan segera kembali untuk membahagiakan ibu. Iya anakku, sekarang persiapkanlah barang-barang yang akan kamu bawa pergi. Besok pagi ada kapal yang akan berangkat ke negeri Malaka. Pergilah untuk menemui Teuku Abu Matsyah, pemilik kapal itu. Barangkali saja dia bersedia membawamu pergi berlayar bersamanya. Setelah menyiapkan bekalnya, Dampu Awang segera menemui Teuku Abu Matsyah di pelabuhan. Tuan, bolehkah saya ikut berlayar bersama Tuan? Tapi maaf,
Tuan, saya tidak mempunyai uang untuk membayar ongkos kapal. Kalau Tuan berkenan, saya akan membayar dengan tenaga. Melihat ketulusan hati Dampu, Tuku Abu Matsyah pun memenuhi permintaannya. Dengan perasaan gembira, Dampu segera kembali ke rumahnya. Alangkah bahagianya hati ibunya mendengar berita gembira itu. Keesokan harinya, sebelum Dampu Awang berangkat ke pelabuhan, ibunya menitipkan kepadanya seekor burung perkutut bernama Si Ketut. Anakku, bawalah Si Ketut pergi bersamamu. Burung ini peliharaan ayahmu dulu ketika masih hidup. Burung ini sangat mahir sebagai pengantar pesan. Kamu harus selalu mengirimi ibu kabar. Jaga dan rawatlah dia dengan baik seperti kamu menjaga ibu ya nak. Baik Bu, Dampu berjanji akan mengirim surat kepada ibu setiap awal bulan purnama. Setelah itu, berangkatlah Dampu bersama ibunya ke pelabuhan. Setibanya di pelabuhan, Tuku Abu Matsyah sudah menunggunya. Usai menyalami ibunya, Dampu Awang segera naik ke atas kapal. Tak berapa lama kemudian, ia pun terlihat berdiri di anjungan kapal sambil melambaikan tangan. Ibu, Dampu berangkat. Jaga diri ibu baik-baik. Iya Dampu, hati-hati di jalan. Jangan lupa cepat kembali ya nak. Dengan diiringi isap tangis ibunya, Dampu Awang meninggalkan pelabuhan Banten menuju negeri Malaka. Untuk mengganti ongkos kapal, ia ditugaskan oleh Tuku Abu Matsyah membersihkan seluruh galangan kapal. Dampu Awang sangat rajin dan tekun bekerja. Tak heran jika ia mendapat perhatian dari saudagar kaya itu. Hai Dampu, apa yang akan kamu kerjakan di negeri Malaka? Belum tahu Tuan, saya baru akan mencari pekerjaan setibanya di sana nanti. Kalau begitu, maukah kamu ikut bekerja denganku? Tanpa berpikir panjang, Dampu Awang menerima tawaran tersebut dengan senang hati. Sejak Dampu ikut dengannya, usaha Tuku Abu Matsyah semakin maju dan berkembang, sehingga dalam waktu tidak berapa lama, ia mampu membeli sebuah kapal lagi. Oleh karena itu, saudagar menjadi semakin sayang kepada Dampu, hingga bermaksud menikahkan dia dengan putrinya, yang bernama Siti Nurhasanah. Pada mulanya, Dampu Awang menolak tawaran itu, karena merasa dirinya sebagai anak buah, tak pantas menikah dengan putri juragannya. Maaf Juragan, saya tidak bermaksud menolak niat baik Juragan. Tapi apakah saya pantas menjadi pendamping hidup putri Juragan? Tuku Abu Matsyah hanya tersenyum, sambil mengelus-elus jenggotnya yang mulai memutih. Jangan khawatir Dampu, setelah kalian menikah nanti, aku akan mengangkatmu menjadi nakoda kapal dan mewariskan semua harta kekayaanku kepada kalian. Akhirnya, Dampu Awang dan Siti Nurhasanah menikah dan hidup bahagia. Beberapa bulan setelah mereka menikah, ayah Siti Nurhasanah meninggal dunia. Sejak itu, Dampu dan istrinya mewarisi seluruh harta kekayaan Tuku Abu Matsyah. Ia pun terkenal sebagai saudagar kaya di negeri Malaka. Ia hidup dengan penuh kemewahan dan bergelimang harta, sehingga sampai melupakan ibunya yang berada di kampung halaman. Setelah 5 tahun di perantauan, tiba-tiba timbul kerinduannya ingin kembali ke tanah kelahirannya di Banten. Pada suatu hari, berangkatlah Dampu Awang bersama istri dan para pengawalnya ke Banten dengan menggunakan kapal besar dan megah. Setelah berhari-hari mengarungi lautan luas, tibalah mereka di pelabuhan Banten. Berita tentang kedatangan kapal besar dan megah itu tersebar ke seluruh pelosok negeri Banten. Setiap penduduk ramai membicarakan kemegahan kapal itu. Mereka bertanya-tanya, siapa gerangan pemiliknya? Karena penasaran, para penduduk Banten berbondong-bondong menuju ke pelabuhan. Di antara kerumunan orang banyak, tampak seorang perempuan tua, dengan wajah sumringah dan pakaian lusuh baru saja tiba. Dia adalah ibu kandung Dampu Awang. Wah, jangan-jangan pemilik kapal itu adalah putraku. Ibu Dampu Awang berusaha menyusup di antara kerumunan orang banyak untuk melihat kapal itu lebih dekat. Ketika mendekat, ia melihat seorang pemuda gagah berdiri di anjungan kapal bersama seorang putri cantik. Mulanya,
Perempuan tua itu ragu kalau pemuda itu adalah putranya, Dampu Awang. Tapi, setelah melihat ada seekor burung perkutut bertengger di pundak pemuda itu, barulah ia merasa yakin bahwa pemuda itu anaknya yang selama ini dirindukannya. Oh, Dampu Awang anakku, akhirnya kamu pulang juga. Perempuan tua itu kemudian berteriak memanggil anaknya. Dampu, Dampu Awang anakku, ini ibu nak. Mendengar teriakan itu, Dampu Awang segera mencari sumber suara teriakan itu. Namun, ketika melihat orang yang berteriak itu adalah seorang nenek yang berwajah lusuh dan berpakaian compang camping, ia segera mengalihkan pandangannya. Ia malu mengakui nenek tua itu sebagai ibu di hadapan istrinya. Melihat sikap suaminya, Siti Nurhasanah menjadi heran. Hai Kanda, kenapa Kanda memalingkan wajah? Bukankah nenek itu mengaku sebagai ibu Kanda? Benarkah kalau dia itu ibu Kanda? Tidak Dinda, perempuan tua itu bukan ibu Kanda. Ibu Kanda kaya raya dan cantik, tidak seperti nenek yang miskin dan keriput itu. Tapi Kanda, nenek itu terus memanggil-manggil nama Kanda. Sudahlah Dinda, tidak usah hiraukan nenek keriput itu. Dia hanya mengada-ngada. Hai perempuan tua, pergilah dari sini. Aku tidak pernah mempunyai ibu seperti dirimu. Perempuan malang itu bagai disambar petir di siang bolong, mendengar bentakan itu. Hatinya seperti teriris-iris, mendapat perlakuan tidak senonoh dari darah dagingnya sendiri. Ia tertunduk lesu, seraya meneteskan air mata. Harapan, kebahagiaan, dan penantiannya selama bertahun-tahun telah lenyap begitu saja. Ia pun duduk bersimpuh, memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan penuh khusyuk. Oh Tuhan, jikalau memang benar pemuda itu bukan putra hamba, biarkanlah ia tetap pergi. Tapi kalau dia putra hamba Dampu Awang, berilah ia pelajaran karena telah menyakiti perasaan ibunya sendiri. Ketika Dampu Awang bersama rombongannya akan meninggalkan pelabuhan Banten, tiba-tiba langit menjadi gelap dan angin bertiup kencang. Petir menyambar-nyambar kemudian diiringi hujan yang sangat deras. Sementara itu, Dampu Awang beserta anak buahnya terombang-ambing di lautan. Kapalnya dipermainkan oleh gelombang besar. Seluruh penumpang kapal menjadi panik dan ketakutan. Dalam suasana panik seperti itu, tiba-tiba terjadi keajaiban. Si ketut tiba-tiba dapat berbicara seperti manusia. Hai Dampu Awang, akuilah cepat, akuilah ibumu. Dampu Awang tidak menghiraukan seruan si ketut. Ia tetap tidak mau mengakui ibunya. Tidak, dia bukan ibuku. Akuilah ibumu, Dampu. Berulang kali si ketut berseru kepadanya, Dampu Awang tetap saja menyangkal. Tanpa diduga, tiba-tiba angin puyuh datang dengan meliuk-liuk di atas laut menuju ke arah kapalnya. Tak ayal lagi, kapalnya pun terseret masuk ke dalam pusaran angin puyuh, lalu terbang berputar-putar di udara. Dalam keadaan panik, Dampu Awang berteriak kencang. Ibu, tolong aku, ini anakmu. Namun apa hendak dibuat? Nasi telah menjadi bubur. Tuhan telah murka kepadanya. Kapalnya terus berputar-putar di udara, dipermainkan angin puyuh. Lama-kelamaan, kapal dan seluruh isinya terlempar jauh ke arah selatan dan jatuh tertelengkup. Konon, perahu itu kemudian menjelma menjadi sebuah gunung yang kini dikenal dengan nama Gunung Pinang.